Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dumateng bapak-bapak sesepuh lan pini sepuh ingkang kula hormati, ugi dumateng sedaya para alim, dawuh-dawuhipun ingkang kula dherekaken ugi kula hormati Bapak Kepala Desa beserta sedaya para jajaranipun ingkang kula hormati, Bapak Ibu sahibud dakwah ingkang kula hormati, para bapak, para ibu undangan yang berbahagia. Di dalam kesempatan yang penuh rahmah lan berkah, monggo sareng-sareng muji syukur datang Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian yang kedua, ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, salam ta'zim kula panjenengan sami kanthi wawasan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mugi-mugi dipun tetepake dening Allah dateng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang ketiga, ucapan terima kasih dumateng para bapak saha para ibu undangan, wabil khusus dumateng sahibul walimah. Mugi-mugi langkah ingkang sae menika dipun iringi kalayan keikhlasan hati, insyaallah amal dan amalia kita dipun terami dening Allah, digolongkan Allah dados amal ingkang sholih lan sholihah. Para bapak, para ibu ingkang berbahagia, di dalam kesempatan menika sahibul walimah gadai hajat inggih menika acara walimatut tasmiyah dan walimatul aqiqah kedua putranya yang bernama At-Taqiyah Ridho Nur Rahman dan Ananda Albar Yahya Nur Fuad. Mugi-mugi kemawon menapa ingkang dipun hajatake dening sahibul walimah teriring ridhanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Para bapak so para ibu ingkang berbahagia, monggo ngaji sekedap nggih. Nggih mboten suwe-suwe nang ayo mulai. Innad dunya khulwatun hadirah. Sesungguhnya dunia itu indah, dunia itu manis, dunia itu menarik perhatian. Ana wong loro gak waras-waras, ndelok tanggane waras terus, sing loro kepengin masuk. Ana wong gak tahu cekelan dhuwit, koncone duweke akeh, sing gak nyekel dhuwit kepengin duwe dhuwit masuk. Ana wong lanang bojone wis gak karu-karuan kabeh, ndelok tangga rondo rodok keepong ngono lho. Nah, kira-kira tertarik napa mboten? Masuk. Nek gak masuk berarti gak tapek normal. Nggih napa mboten? Tapi Kanjeng Nabi mengingatkan pada kita, fattaqud dunya, maka berhati-hatilah kamu hidup di dunia ini. Napa kok ngoten?
Mergo urip nggo alam donya niki wonten loro badene. Ana sing lanang, ana wedok. Nek ana lanang tok gonok wedok, gonok gedang urip. Latihan terus. Masuk? Nek kuwabe melarat, gonok sing sugih, utang dhuwit nang ndi? Nek kathik waktu niku digawe bengi tok gono awan, wah akeh wong lanang semper, Jo. Nggih napa mboten? Kalau semuanya jadi kiai, enggak ada santri, ngiyai ini siapa? Masuk? Ini kehidupan. Ono sing selamat, ono sing kecerungup, gak iso mentas. Mungkin ae keceron. Nggih napa mboten? Ono sing uripe enak, ono sing gak tahu enak. Tinimbang urip gak tahu enak, lapo suwe-suwe. Wis satuk nang mate oe. Masuk? Masuk. Inilah namanya dunia. Tidak ada hidup dunia ini tanpa adanya ujian, itu gak ada. Kita buktikan. Semakin alim seseorang, ujiannya makin berat dan besar. Hidup terlalu goblok, nemen. Nggih mboten? Terlalu kaya, ujiannya makin berat dan besar. Hidup terlalu miskin, parah. Nggih mboten? Terlalu cantik istri, termakan cemburu ngenes. Apa maneh kelek lanangan? Ojo kitinggal, gicucui tangga, Jo. Masuk? Masuk. Inilah namanya kehidupan. Tidak ada orang hidup di dunia yang sepi dari ujian, itu nggak ada. Makanya wong nek iso mlete berarti wong iku durung kena ujian saka Gusti Allah. Masuk? Masuk. Ngaji gak suwe-suwe. Ada peringatan Allah langsung pada saya dan bapak-bapak, ibu-ibu gak, khusus wong lanang. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fakhdharuhum. Wahai orang laki-laki yang beriman, bapak-bapak, saudara, termasuk asenan pisan, sing hati-hati terus Gusti Allah nang bojo-bojomu. Tak pedhot sik. Wong lanang enak endi duwe bojo siji barek loro? Le nek jawab sing tepat titik rek. Enak endi duwe siji barek loro? Masuk. Kita nggak usah munafik lah. Padha ae, Jo. Nggih ta? Wong lanang model kae bos gak kepengin maneh ya. Apa maneh ndelok bakal-bakalan kaya ngene, Cek? Nggih ta? Cuma wong lanang loro tok sing gak kepengin rabi maneh. Nomor siji wong lanang sampel. Masuk? Yang kedua wong lanang loro setruk. Ya, Cak ya? Ya. Roto. Tapi sing hati-hati wong lanang nanggone bojo. Kenapa Allah mengingatkan demikian? Mergo wong wedok iku roto alus perasaane. Nggih mboten? Apa maneh kathek kakean blonjo? Wadah, piah. Ini salah satu contoh. Semakin banyak blonjo, semakin alus garapane. Nggih mboten? Wong wedok niku ngenakno wong lanang, nggih napa mboten, Bu? Iso dadekno penyejuk kalbune wong lanang. Iso menjadi penghangat tubuh dikala bedhedhing teka. Ya iso maremno wong lanang, ya iso gayerno wong lanang. Masuk? Iku nek wong wedok pokro. Tapi nek wong wedok gak pokro, iso marakno iso mentolong idek. Ya iso dadekno wong lanang watuk kematus bongko. Iku gara-gara wong wedok. Tapi mboten jenengan, Bu. Iki wong wedok internasional.
Masih jenengan nggih ngoten sing hati-hati nang bojo, Bu. Mergo wong lanang iku rata alus garapane. Apa kok alus? Mergo ana karepe. Tapi nek wis karepe keturutan pii. Kon kok urip kon ini salah satu contoh. Makanya kadangkala pasangan hidup dalam rumah tangga menyenangkan dan kadangkala pula juga menjengkelkan. Nggih napa mboten? Makanya ada kalimat terkadang kau lembut, terkadang kau kasar, membuat hati bertanya, siapa kau. Daripada punya istri nggak tepat, lebih baik menjomblo saja. Koset no gedek berita di kemari. Makanya lebih baik putus dalam bercinta daripada dilanjut nyonyor seumur hidup. Masuk? Ada kalimat. Sungguh malangnya nasib yang menimpa pada diri kita berdua yang telah lama saling menyinta, tetapi kini harus berpisah. Masuk? Dek, adik-adik nggih sepurane nggih kula ngaji nek kate gak pak tanpa nada itu ibarat sayur tanpa garam. Ya itu memang metode saya. Semenjak saya pengajian mulai tahun 1978. Jadi sudah lama sekali. Durkono kiai sak Indonesia ceramah pakai nada, ya iki wong ijo. BR karane ngaji katik ngono barang. Ya riko sing waras kudu nyadari keadaan. Masuk? Para bapak dan saudara sekalian yang berbahagia, sebelum merawat anak, marilah kita renungkan dulu. Bapak-bapak, saudara termasuk saya, sudahlah nikah yang pernah kita lakukan dulu itu upayakan menjadi pernikahan yang pertama sekaligus pernikahan yang terakhir. Nggak usah rabi balik-balik. Walaupun sekarang lagi tren namanya nikah siri, gini mboten? Wis gak usah marakna dosa. Turun sampai tobat bongko nyonyor kon. Nggih. Nggih mboten? Nek nurut wong lanang sing ahli rabian, wong wedok niku padha ae. Aku ki kandhani. Saiki tak kandhani riko. Cuma bedane wong wedok iku ana 3 nak. Napa, Mbah? Siji, nek wong wedok iku dukur nak, gagange dawa, iku anake arang. Wedok katik ndek gagange, dengkul mbarek bokonge carek, katik jentit bokonge nak, iku gak kok bergaring, meteng maneh. Delok tanak petik masih bokonge kaya mbrebereken yo ngendok kae kan. Itu katanya. Terus nek wong wedok kuru iku gak tapek empuk. Apa maneh katik kuru ketemu kuru iku kemelotak. Nek lanang kuru, wedok lemu, mantap. Sing nomor 3, nek wae bojo katik kirengen kulit, ojo kepadangan lampu nak. Bojo wireng jare lampu merkuri 100 watt. Wala pia. Ketok gilap Jadi nikah itu cukup sekali aja, nggak usah balik-balik. Sebab nanti yang akan jadi korban dalam perceraian tiada lain adalah anak. Walaupun cerai itu boleh kata Nabi, abghadul halalu ilallahi tolak. Perbuatan yang halal tapi dibenci Allah tiada lain adalah cerai. Enak aja bapaknya menceraikan ibunya. Rong minggu kas oleh babon ngorak-ngorak citoi. Tapi yang jadi korban dalam perceraian tiada lain adalah anak. Yakin anak akan jadi korban perceraian. Anak tidak akan terurus, anak tidak akan terpelihara.
anak tidak akan terdidik, anak tidak punya iman, gak tekun dalam beribadah, bahkan anak berpredikat dekadensi moral, bejat moral akibat kedua orang tuanya berpisah. Makanya keutuhan rumah tangga kita harus dipertahankan sampai akhir hayat. Allahumma. Ada yang gak punya gandengan, bae lanang wedok gak duwe bojo, boten usah susah-susah nang pengadilan agama Gresik. Walau wantri pegatan. Sampai tak kandhani, second wapi-api. Lho kene gak promosi lho ya. Dadi ngelbek kok pengadilan kok. Ndelek pedhot-pedhotan lho murah aja. Tapi yang jadi korban tiada lain adalah anak. Saya yakin istri manapun yang mau dicerai dengan ikhlas oleh suami, siapapun seorang istri tidak akan rela jika dirinya dicerai oleh suami. Sampai ada kalimat, wahai juwitaku, kuatkan hatimu kala membaca suratku ini dengan hati hancur. Ku nyatakan jua bahwa tali cintaku putuskan sudah, kuatkan hatimu. Ibu, sampean kepengen gingu bojo napa mboten? Kepengen? Loh. Sik, rungono tadi sik, rungono ta. Nek jawab aku sing tepak. Jenengan lak kepengen dadi mbarek bojo salawase nggih? Tak jokok sitok ae idza nadzara ilaiha jawja syaratu. Sing akeh meseme. Nggih? Dohono sifat telu yang paling tidak disuka oleh suami. Nomor 1, becungi, garis miring, becong. Nomor 2, mengkelek, garis miring, metotok. Nomor 3, nyungir, garis miring, nyucrut. Wes gak dapur raine nyucrut, wadapi apa ya? Mateo ekona. Ini salah satu contoh. Dalam kondisi bagaimanapun usahakan murah senyum. Kalau dalam bahasa Indonesianya adalah sinis. Ini sifat yang paling tidak disuka oleh suami siapapun. Nek wong wedok becungi terus, maka suami akan mengatakan, sikapmu cukup menggelisahkan aku. Hatiku ingin bertanya kepadamu, mengapakah kau berbeda? Mengapakah kau berubah? Akhir-akhir ini kau sinis padaku. Tapi ada yang saya sayangkan. Sing lanang ngandani sing wedok, "Dek, kon kocok becungi epo." Sing wedok iso jawab, "Aku ngono Mas yo. Asli ini kono enggak becungi, cuma potonganku pancen ngene." Wadah. Nek adek potongan iku dirubah kaya apa maneh ti? Ya murah-murah senyum. Insya Allah ibu-ibu nanti sangat dicinta oleh suami. Dan saya minta tolong pada ibu-ibu, sekarang ini ada penyakit paling tren masa kini, tiada lain adalah penyakit seling. Seling, pisan kas, seling masuk. Itu penyakit paling tren masa kini. Kalau orang selingkuh di kota dibawa ke hotel. Kalau di desa, ini sore Gedang, selingkuh itu tren baik di kota maupun di desa.
Sing lanang selingkuh, sing wedok membalas dengan perselingkuhan. Lembut. Siapapun seorang suami tidak akan rela jika istrinya diganggu oleh laki-laki lain. Kenapa badan? Dene ana wong lanang kok sing wedok ge kudu wong kikekno, berarti suku cadang sudah ada. Masuk? Masuk. Nek kate wong wedok gelem dikudu wong liya, Bu, bae sampean dikudu wong, diuber wong, mlayu wae lapor RT. Meneh wis gak ngerwani kudu. Wis duwe bojo, dikudu wong lanang jadi tambah demek. Ya kecocok. Bareng kecocok bisa enak gayer, mana-mana ya man ya. Wah, lembut ya. Oh, itu dalil ayatnya ada wa idza ghaba anha hafidatuh. Wanita yang solihah kata Nabi adalah wanita yang bisa menjaga kehormatan di diri. Kalau sampai terjadi demikian, maka suami akan mengatakan, oh, sungguh takkan kubiarkan yang berani menjamahmu, kan ku pertaruhkan jiwa ragaku. Ku tak rela orang lain bila menyentuh tubuhmu, karena engkau lah suka dukaku. Oh painten, oh painten. Masuk? Masuk. Bapak-bapak dan ibu yang berbahagia, enak ndi duwe anak barek gak duwe anak. Nggih. Tapi syaratnya nek pokro. Nggih. Duwe anak 7 kono sing pokro, atuk gak duwe anak. Keporo menenek tuwek ngantung lak giramut RT ini, nggih. Daripada anak 7, nggih resek kabeh atuk gak duwe anak. Orang menerima amanat Allah itu gampang. Orang menerima jabatan gampang. Kalau di Indonesia jabatan itu jadi royoan, gini badan. Tapi melaksanakan amanat yang berwujud jabatan tidaklah semudah seperti yang dibayangkan orang. Orang dikaruniai oleh Allah keturunan itu enak. Tapi yang lebih berat lagi adalah memelihara amanat Allah berwujud anak. Yang ketiga, orang menikah itu gampang, murah, meriah. Di tempat saya, teman saya pernah menikah. Qabiltu nikah wa tajwija bil mahril madkur. Mas kawin 20.000 kontan oleh babon gowet di situ. Wah, walah pentisino. Kate oleh bu anak situ, babon sa anak iku lho 20.000. Mari ngono gak suwe sing lanang matek. Walah rek opo oleh babon murah jari matek ngene. Orang menikah sih gampang. Tapi memelihara sholatnya istri, memelihara sholatnya anak, meluhurkan akhlaknya istri dan anak tidak semudah seperti yang dibayangkan oleh orang. Gimana pembahasan? Makanya beruntunglah bagi hamba Allah yang selalu bisa melaksanakan amanat-amanat Allah sesuai dengan kehendak pemberinya. Para bapak dan saudara sekalian yang berbahagia, tolong aku pesen mek situ ae, ayo nek iso anak-anak iku ditinggali donya brana sing kathah nggih. Nggih. Kok gak tapek nyaut? Bu, nek iso anak iku ditinggali donya sing kathah nggih. Iku nek duwe. Tinggalano rumah megah. Tinggalano mobil mewah. Tapi nek gak duwe temenan, ojo sampai anak iku miskin songko ilmunipun Allah subhanahu wa ta'ala. Minter ke anak di zaman akhir itu memerlukan perjuangan dan pengorbanan yang sangat besar. Susahnya luar biasa. Kadangkala orang tuanya kaya raya
tapi anak-anaknya kalau disuruh cari ilmu kaya dene entut diwadahi kathok. Mulak. Nggih mboten? Kadangkala anaknya orang miskin tekun mencari ilmu, tapi sayang ekonomi orang tuanya tidak mampu. Ini kendala dalam minterkean anak. Betapapun beratnya tantangan yang kita hadapi sebagai orang tua, kanggo minterke anak harus kita berjuangkan, sekalipun memerlukan pengorbanan yang sangat besar. Tapi pada satu saat nanti akan memetik buahnya suatu pendidikan. Yang pertama, wong tua ojo arep-arep donga sangka anak-anake nek kate anake ora iso ngaji. Apa anak ditinggali harta melimpah, rumahnya megah, mobilnya Pajero luar biasa, tapi anak belum tentu mendoakan pada kedua orang tuanya. Sedangkan ini adalah merupakan kebutuhan yang sangat ditunggu-tunggu oleh kedua orang tua, baik dikala masih hidup ataupun sudah hidup di alam kubur. Walaupun anak itu tidak ditinggali harta benda, rumah yang megah, tapi ditinggali ilmunya, Allah yakin setiap batas sholat anak selalu mendoakan pada kedua orang tuanya. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Orang tua nggak usah pakai minta-minta demek-demek nak bapak iki menenek wis alam kubur dongonya, nggak usah. Cukup ditinggali ilmu, anak pada satu saat setiap batas salat akan mendoakan pada kedua orang tuanya. Mudah-mudahan ananda berdua At-Taqiyah Ridho Nur Rahmat na Albar Yahya Nur Fuad dijadikan oleh Allah anak yang soleh, selalu berbakti pada kedua orang tuanya, sekaligus anak yang awaladun solihin yada'ula. Allahumma sekali lagi Allahumma amin. Kemudian yang kedua, derajatnya anak kita nanti karena memiliki ilmu maka akan diangkat oleh Allah menjadi beberapa derajat. Yakin ini janjinya Allah, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antara kamu, dan Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu pengetahuan menjadi beberapa derajat. Saya buktikan, siapa yang tidak mengenal Syekh Abdul Qadir Jailani, siapa yang tidak mengenal seorang ahli tasawuf Imam Al-Ghazali, siapa yang tidak mengenal seorang Profesor Dr. Hamka, siapa yang tidak mengenal seorang proklamator NKRI Insinyur Soekarno, siapa yang tidak mengenal pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Al-Asy'ari, siapa yang tidak mengenal Kiai Haji Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah, siapa yang tidak mengenal Gus Dur, yang terakhir siapa yang tidak mengenal Asenan. Sing buriku kanggo guyonan rek. Ya. Loh. Sampeyan delok aku, ojo didelok casing-e, Jo. Nek sampe delok casingku, sampean akan tertipu, yakin. Ojo didelok dhek rek. Mbajane ket ben sak mene jare. Masih kene gereja, saya Indonesia, Jo. Lho aku tak kandhani. Ini derajat. Uang iku nek kapan ilmune dhuwur, insyaallah derajatnya diangkat. Kalau nggak percaya, siapa yang tidak mengenal Bapak Jokowi? Lah sing ganteng aku titik. Oh derajatnya dhuwur kono jare. Iki derajat, ya. Kalau Allah sudah mengangkat derajat seseorang, tidak ada orang lain yang dapat menghalanginya. Nggih muga-muga mawon anak kula anak panjenengan diparingi Allah ilmu kang manfaat, barokah dunia wal akhirah. Allahumma amin. Yang ketiga, anak kita nanti akan selalu bisa beradaptasi dimanapun anak kita berada, kemanapun anak kita pergi, selalu mengikuti dengan petunjuk-petunjuk
Allah yang ada dalam ajaran agama. Saya ambilkan contoh. Barangkali Pak, barangkali anak kita kerja di Papua, kerja di Pulau Batam, persinggahan paling menyenangkan di Indonesia. Kerja di surganya Indonesia Bali. Kerja di kota-kota besar, Jakarta, Surabaya. Sekalipun anak kita sibuk urusan dunia, jika ada muadzin mengumandangkan suara azan, anak kita akan meninggalkan kegiatan dunia untuk memenuhi panggilanipun Gusti Allah, tiada lain adalah sholat. Sekalipun anak kita jauh dari orang tua, kalau sudah dibekali nganggo ilmunya Allah, mana waktu sholat, mana waktu kerja, anak kita dapat menyesuaikan diri. Nggih ta pembaten? Ndak akan sibuk orang tua, ndak akan bingung, ndak akan bikin resek. Walaupun gumbulane kanca-kancane, anak dhewe gak mau mergo ro dalile. Kanca-kancane padha balon kabeh, anak dhewe gak wani nyelup. Sampeyan ngerti ta nyelup? Mergo durung kobil tuh. Anak kita akan bisa menyesuaikan diri dimanapun anak kita berada. Yakin, inilah buahnya suatu ilmu. Muga-muga mawon ilmu yang sudah dimiliki oleh anak-anak kita senantiasa dijadikan Allah ilmu sing manfaat, barokah dunia wal akhirah. Allahumma. Para bapak dan saudara sekalian yang berbahagia, kira-kira kula kali menjenengan kepengin duwe anak ilmune manfaat napa mboten? Kepengin? Tolong jauhkan anak kita dari maksiatnya dunia. Amit sewu, maksiat donya niku saged ical napa mboten? Saged ical napa mboten? Mboten saged. Sebelum Asnan lahir, baik kurang cetok sampean. Sebelumnya sudah lahir dulu balak kosong, balak siji, balak loro, balak telu, balak papat, balak lima, balak enam. Nggih napa mboten? Kiai sak Indonesia ditambah ulama sak dunia menyampaikan ayat innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaiton. Iso ta ngilangi balak? Gak iso. Jalan terus. Aku ya sering ngisi kok penjara-penjara. Wah, kasus apa Pak Haji? Wah, dolenan balak mulu kecekel badan. Wadah. Cici, wis kaji sik balak rolas air kok iki. Lho la wis ta. Sopo sing iso ngilangi prostitusi? Ndak bisa. Masih Kermel Surabaya, Bangunrejo, Jarak, Doli, Sememijaya, Kelakar Kecil ditutup, Nguwok ditutup, Biloyo ditutup. Nggih ta mboten? Saiki sak Gresik ki warung kopi pangkon ku beleduk. Nggih ta mboten? Iku modelnya saja warung kopi. Cagak bokotan persegi 4 ku nasi ndok telu. Kok siji iki godol loro dogo, kok siji teko siji godol. Piah. Wis gak iso nglereni ngene iki. Nggih mboten? Ya maaf, saya juga sering pengajian ke luar Jawa, di Kalimantan Timur, Banjarmasin, Banjarbaru, kemudian Balikpapan, Samarinda, Bali. Bekecil gue luar Jawa iku lulusan pondok Jarak tibake. Kor kok kene. Lho sampeyan karo, Pak. Lho kok lali ta banan rek. Ya maaf, saya kan sering dimintai tolong oleh Dinas Sosial Kodia Surabaya untuk ngisi di komplek-komplek. Dadi ro arek potongan teko Kediri ku sikile ngene, teko Lumajang. Kok Lumajang? Kok seberapa? Ya ro. Ini data. Ndak bisa bilang uang iku nek nuruti maksiat donya sampai bongkok gak iso ngentekno maksiat donya. Nggih mboten? Bae ana wong ahli main dikandani gak kena umbaran ae. Nek wis kena titi wancine rahasia ilahi, derijine tengen perutus papat jangan main. Ayo Jo main Jo, wala sepurane gak iso ngedum rek.
Iya wong drijimu protes dumen bareng ndasmu ngono. Ana arek nom-noman ahli ngombe dikandani gak kena umbareng. Menen nek wis muta getih telung bior tu ana telung setel. Jo telung setel jo gratis jo. Jo menjawab, "Wala sepurane rek, larangan dokter." Iya wedi bongkoyoan. Ana wong lanang ahli nang germo, ahli selingkuh. Kecelokno Pak Lurah mendal, kecelokno Pak Mudir mendal, kecelokno KUA mendal, kecelokno Kiai drenges ubaran. Menen wis kathik teko titir wancine rahasia ilahi. Lara setruk saing kelas CC. Nah moto ketap-ketip segini gembelai. miun. Nah kok pempersen gedhe beli oleh ngene lek. Mari ngono dikandani kancane. Aku boleh pesenan. Pesenan apa boleh? Awakmu dikongkon gendakamu nang Mojokerto. Wala. Sampe gak iso apa-apa. Lah iku baru leren, gitu mboten. Bal yuridul insanu liyabjura amama. Bahkan manusia hendak berbuat maksiat terus-menerus karepe. Tapi nek kena rahasia ilahi walaupun gak dikongkon leren dhewe. Masuk. Pengaruh maksiat atas manusia tiada lain adalah hilang barokah ilmune. Ya ampet saya nggih, ngaji klek-klekan. Lah ya ngaji klek-klekan. Masih arek iku mondok nang langitan. Mondok nang Mambaus Solihin Suci Gresik. Mondok nang Darul Ulum Jombang. Mondok nang Gontor Ponorogo. Dadio santrine kala gondang. Apa? Ilmune sondo langit jeduk bumi. Tapi nek maksiat donya ora dilereni, ilmunya tidak akan bisa menghantarkan langkahnya menuju ridhani Allah. Yakin. Pembuktian. Zaman sekarang ini akeh wong pinter tapi gak tapek ngerti. Nek wong biyen niku goblok tapi ngerti. Atok pundi niku? Ya wis pilih dhewe. Pinter tapi gak tapek ngerti. Akeh wong eruh hukum tapi ngelanggar hukum. Masuk? Kalau nggak percaya, silakan simak penayangan layar televisi. Orang yang terjerat hukum bukan kalangan orang-orang goblok, tapi orang-orang pinter yang tidak ngerti. Masuk? Do. Wis ngono aja, ayo klek-klekan ae. Ono sing kajine ping 9 kula dekem Bu. Arang-arang rekreasi nang nggone LP nek. Soalnya saya sering jadi tahu kasusnya orang-orang, ya Allah. Sampean cak ngurusi haji sak Jawa Timur saya ngendok kok kene ta. Kayak ngurusi kaji lho, gendok kok ngono kaya boko wong niku. Nggih mboten. Ini bukan orang kalangan orang goblok, pinter tapi gak ngerti. Ini mau tidak mau menurut iya. Apa jarikan apa? Adalah pengaruhnya maksiat. Yakin. Dan berdampak kasar hatinya. Gamet saya nggih. Di desa saya, di desa campur iya wis iya. Iki mesti ana anak wani-wani wong tuwa, nggih mboten-mboten. Padahal arek iki meneng. Apa kok wani-wani wong tuwa, kasar nang wong tuwa? Cari dulu sebabnya. Mungkin tanpa sepengetahuan orang tua, anak sering berbuat maksiat di luar rumah. Kalau seorang istri ahli maksiat, harga diri seorang suami terinjak-injak, nyonyor. Kalau seorang suami ahli maksiat, wong wedok atuk nang cepet-cepet mateo. Tini bang kakean obat, gak mate-mate. Sampai ada kalimat wanita mana pasti tak tahan
apabila suami ringan tangan, kau seksa aku, kau cerai aku, setelah kau punya cewek baru. Nggih napa mboten? Wes gak katik dalil-dalilan, dalil kono kena cek. Nggih napa mboten? Ya, tolong zaman sakniki niki nyekolano anak niku biaya gede. Nggih napa mboten? Kula ngalami dhewe, wadah. Sampai bojo niku nate kula omongi ngene. Dek, kon ben lapo kok manak ae, Dek. Saking jengkele kok dodo iku. Nek arek telu nang kuliah kabeh kaya lembut ya. Awakku gak tambah iso moto tambah mengkeret ngene iki. Nggih ta? Soro mulane membutuhkan biaya yang cukup. Kono sekolah kan gak bayar blas kene kepeke terus. Nggih ta, Pak? Mulane kudu sugih. Isane kudu sugih, kudu nyambut gawe sing temenan. Tuntutannya Allah adalah walahuna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ayo nyambut gawe sing temen. Kudu manjata wajada. Sing nyambut gawe nelayan wis aja boleh-boleh. Kok laut ae. Masuk? Bah bosok ya wis. Nggih ta? Sing nyambut gawe kok pabrik lembur terus. Pokok sing penting oleh bayaran akeh. Nggih ta, Pak? Wes nyambut gawe sing nyambut gawe nyopir nyupiro ae. Iki juru syuting ta? Juru syuting ya. BRI kok juru syuting ana wulan rame, wulan sepi. Bae wulan sepi gono. Iya job. Wedhus-wedhus iku syutingan kabeh. Wis kok beres. Engko delek ana sapa sing duwe wedhus, jaluk ana duwike. Pokoknya kono. Masih sing duwe salon tanggapan sepi, uneno ae salon menah. Wis pokoke kudu sing temen oleh nyambut gawe. Kita harus kaya. Kalau nggak kaya nggak bisa merenovasi rumah. Kalau nggak kaya nggak bisa ibadah haji. Kalau nggak kaya nggak bisa nyantuni yatim piatu fakir miskin. Kalau nggak kaya berat minterke, ngajekke, nyekolahke, mondokke, nguliake anak itu berat. Makanya kita harus kaya. Kalau sudah kerja, sudah giat, hidup masih berada di bawah garis kemiskinan, terimon nasib. Terimon nasib. Mungkin di balik kemiskinan Allah memberikan hikmah. Gara-gara melarat, cintanya hanya untuk istri seorang, mergo balon gak duwe. Masuk? Masuk. Mesti ana hikmah. Gara-gara melarat, wetenge keluwen, mulane mlakune tumu-tumu. Sifat tawa untuk teko, nggih. Wis pasti ada hikmahnya. Tapi jangan sombong kalau kita menjadi manusia yang mampu. Jangan putus asa dari rahmat Allah kalau hidup di bawah garis kemiskinan. Hidup tidak selamanya di bawah. Pada satu saat akan berada di atas bagaikan roda yang sedang berputar. Kira mboten? Kalau nggak percaya simaklah nada berikut ini. Rika kubus menengoai. Jangan lupa daratan apabila dalam kegembiraan, sedih dan gembira takkan selamanya. Semua akan sirna, ganti dan berubah. Tidak peduli siapapun dia. Mulane wong wedok sabar Bu nggih. Sabar. Nek rika sabar ya iso lemu. Tapi nek gak sabar gering-gering. Sampeyan ya tak kandhani.
nek roh bojo rika nyambut gawe gak kolu mangan kayane temenan. Sawara yu. Bojo sapa gawe Malaysia ta? Sawara rika sakado enak to. Ubala nyor. Ngene ke gawe ketap ketepi api. Nggih to? Mulane riko ae sing sabar nerima kahanan. Wong wedok iku nek iso nerima kahanan, tabah sabar, insyaallah wong lanang nggih bunga. Aja niru wong wedok Surabaya. Nek gigeke blonjo akeh, drenges ae. Mlebu kamar, gak sampai suwe, langsung metu. Dasteran ti. Lho gak kadoan iki. Ya, belanjane akeh. Tapi nek belanjane titik, becucu itu jangan. Orang yang enak adalah orang yang bisa menerima keadaan apa adanya. Wong atas omah yo nek udan bocor kabeh. Ember 17 metu kabeh. Ngene nek riyo yo androke gawani kala barek tanggane sing sugih. 9 juta 780. Ya kok bokoke rata. Jadi jangan sampai tadi. Nek iso sabar temenan, wong lanang bakal dawuh sekian keliru. Le, ojo kiawur ae. Iku mau dalile menunggu kiawur ae kok. Iki dalile sabar. Ya padha sekiane, cuma durung wayahe iki bekuk, riko bekuk. Mulet yu. Sekian lama kau mendampingiku dalam rumah tangga yang papa ini. Hidupku penuh duka dan derita, tak pernah mengecap rasa bahagia. Tak tega ku melihatnya. Jare sing lanang pia. Awakmu Dek tak kei blonjo ya bidek. Gak tak kei blonjo ya bidek wong panjenengan kon gak ngerti duit Dek. Nggih muga-muga mawon ibu-ibu yang hadir ini kalbu wanita yang bisa menerima keadaan, jangan sekali-kali hidup memaksakan kehendak. Gini mboten? Terus aku njaluk tolong marang dulurku kabeh sing melarat, pancene melarat iku gak enak. Soale kula niki wis pengalaman. Nggih ta? Wong iku masih pewinter nek ngire gak gireken wong. Jono ojo gacor ya po. Mergo gak ditunjang karo donya. Pinter donyane gak duwe, gak gireken wong. Goblok donyane akeh jaman saiki gitu turut wong. Soale sing diomongi ben sore gikek wedang. Dadi omong sak kecap masih goblok diturut wong. Itu di zaman sekarang. Ini fakta dalam kehidupan. Bae sampean iku kelbu golongane wong pukorok wah masakin. Ya padha mlarate yu. Nggo ndi gak gireken wong temenan. Aki wis ngalami. Nasib koyo ngene iki. Nggih ta mboten? Kalau ada gula ya ada semut. Mergo legi. Kalau ada garam semut minggat. Masa ada semut ngemut uyah. Lah kaya dereke saja. Nggih mboten? Wong iku nek kathik kepengin disenengi wong kudu belajar dadi wong sugih sithik. Nggih mboten? Ini fakta dalam kehidupan. Mulane nek wong gak duwe, gak tapek disenengi wong, tapi gak semuanya. Mulane nek kathik kedunungan sifat melarat, wis gak usah melok-melok kanca sing sugih gak usah. Isin-isinin ndas. Walarek melok ora, wis males. Kono nek dijak unggelantong sikilmu. Ini salah satu
Contoh. Kalau nggak percaya ya simak aja. Memang bila orang sedang jaya, siapapun menyanjungnya, tapi bila dia jatuh susah lenyap semua temannya. Itulah dunia yang dipandang hanyalah benda sukar dicari, teman sejati. Gini badan, ya baik sampean kata pagi senenge wong gara-gara kemelarat sampean, sabar mawon. Terimalah nasib. Yang terakhir, para bapak dan saudara sekalian yang berbahagia, dalam mengemban amanat Allah berwujud istri dan anak, kita sebagai seorang suami, bapak-bapak, mau tidak mau sering kita ini bersalah pada Allah. Ayo teng dipetani, ngurusi sholati bojo, sholati anak, itu tidak gampang. Kalau anak kita tidak sholat, orang tua ikut bersalah. Kalau sang istri tidak mendirikan sholat, suami pun harus ada konsekuensinya. Inilah namanya amanat. Berat. Melaksanakan amanat sesuai dengan kehendak Allah sungguh sangat berat. Mau tidak mau dalam kurun waktu 1 tahun ini, kita sebagai hamba Allah sering berbuat salah, berbuat dosa, berbuat khilaf terhadap Allah Subhanahu wa taala, baik yang kita sengaja ataupun yang tidak kita sengaja. Gak ada orang di muka jagat menerima amanat Allah yang tidak pernah bersalah, itu gak ada. Nabi bersabda, kullu bani adama khatta'una wa khairul khatta'ina tawabun. Semua anak Adam berbuat kesalahan. Sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan, kata Nabi, tiada lain adalah orang yang bertaubat datang Gusti Allah. Yang belum sadar, nang ayo sadar, mumpung hidup durung kipato ilup maisan loro. Yang belum insaf, nang ayo insaf, mumpung belum dibungkus dengan kain kafan. Yang belum bertaubat, bersegeralah untuk bertaubat kepada Allah sebelum pintu taubat Allah tertutup. Inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah menerima taubat hambanya selagi roh belum sampai di tenggorokan. Sebejat-bejat apapun, sebesar apapun dosa yang pernah kita perbuat, tidak ada istilah terlambat. Allah masih menyerukan, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, dan bersegeralah kamu mohon ampunan Tuhanmu selagi roh belum sampai di tenggorokan. Yang sholatnya belum jangkep dan jangkepono, mumpung durung kisolati. Enak pun di sing nyolati barek sing kisolati. Iki ana wong iki. Aku iki takok, enak endi sing nyolati barek sing disolati? Wis buruk sampean. Ana sing jawab, enak sing nyolati. Bener. Nek iso nyolati wong mati berarti sing urip. Kaya ngono ta? Nek kapan sing urip berarti si arep sate Madura. Tapi ana sing jawab, enak sing disolati. Bener. Tinimbang urip malang kadak. Urip gak tau enak, mate oe. Itu tergantung pada kita masing-masing. Sebesar apapun dosa, kalau kita mau bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, maka Allah akan menerima taubat kita dan Allah akan memberikan maghfirah. Allahumma amin. Saya pernah menerangkan di depan anak-anak SMA, pas waktu itu babakan neraka. Pertama saya jelaskan, nak, neraka itu ada neraka sa'ir, ada neraka ladho, ada neraka sakor, ada neraka jahanam, ada neraka wel. Itu pertama. Kedua,
saya jelaskan perbandingan panasnya api dunia jika dibandingkan dengan panasnya api neraka jahanam. Tak cukup situk pada waktu itu, yaitu mengenai neraka jahanam. Apimu yang ada di alam dunia iki urupno kabeh. Panase genine donya ping 70. Iku padha karo panase genine neraka jahanam. Saya bertanya kepada anak-anak, panaskah api neraka jahanam itu, Nak? Anak-anak menjawab, sungguh sangat panas. Kalau ada yang mengatakan tidak panas, tolong, Nak, cagak listrik, cagak telepon sing besi nggo penggerebok iku babuten situ. Obongen, Nak. Nek wis ketok menganga kaya gula jemblok, kelamutono. Wis ngono ae. Itu baru sebagian panasnya api neraka, api dunia. Jika penghuni neraka berpijak, yang dipijak adalah bara api neraka yang berkobar-kobar. Jika penghuni neraka merasa haus, Allah sudah menyiapkan air yang mendidih yang bersumber dari dasar neraka, yaitu cegluan. Jika penghuni neraka merasa lapar, Allah sudah menyiapkan pohon zakum yang terbikin dari api, yaitu keletakna. Karuan nang iso matek, enggak iso matek jarena. Kemudian yang ketiga saya jelaskan, masing-masing neraka ini nanti ada penghuninya. Siapa orang yang masuk ke dalam neraka sa'ir, siapa yang masuk ke dalam neraka sakor, siapa yang masuk ke dalam neraka jahanam, siapa yang masuk ke dalam neraka wel. Saya jelaskan, ketika saya menerangkan bab itu pada anak-anak SMA, ada salah satu murid perempuan yang nangis guguk. Nangis guguk itu bahasa Indonesianya apa? Hah? Ya, wis pokoke guguk iku mbok delokno dhewe kok kampus. Saya kaget, temannya satu kelas juga kaget. Setelah jam pelajaran usai, anak yang nangis saya suruh maju ke depan, saya tanya, "Nak, kenapa kamu menangis di waktu Pak Nan menerangkan babakan neraka tadi?" Anak itu menjawab, "Saya teringat bapak saya, Pak Nan." Sambil menangis anak itu, anak perempuan. Lalu saya tanya, kalau persoalannya hanya ingat pada bapak saja kok nangis kayak gitu? Apa yang menyebabkannya, Nak? Anak itu menjawab, "Saya tidak tega, Pak Nan. Jika orang tua kandung saya dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, saya tidak tegel," katanya. Makanya dia nangis gogo. Setelah begitu anak tadi bertanya kepada saya, "Pak Nan, bagaimana jika sewaktu-waktu bapak saya bertaubat kepada Allah, sedangkan dosanya bapak saya sudah banyak? Apakah Allah mau menerima taubatnya bapak saya? Dan apakah Allah mau mengampuni dosanya bapak saya, Pak Nan?" Sambil nangis anak itu. Ketika anak itu bertanya kepada saya, langsung saya jawab dengan hadis Rasulullah, "Lau ahtatum hatta tablugha khotoyakum samaa summa tubtum kataballahu alaikum al-hadis." Nak, andaikan bapakmu berbuat salah, berbuat dosa, hingga kesalahan dosanya bapakmu saking akeh sampai sondol langit, jeduk bumi dosane bapakmu, Nak. Kemudian bapakmu mau bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha dan tidak mengulangi lagi kesalahannya, maka Allah akan menerima taubat bapakmu dan Allah akan mengampuni bapakmu. Setelah saya jawab dengan hadis beserta penjelasannya, langsung anak tadi melemparkan senyum padaku. Tapi bukan senyum cinta murid pada guru, bukan, tapi senyum kebahagiaan. Kenapa? Karena di saat itu bapaknya masih hidup. Tidak ada istilah terlambat bagi siapapun hamba Allah. Sekalipun berlumuran dengan noda dan dosa, bersegeralah untuk memohon maghfirahipun Gusti Allah. Insya Allah kesalahan yang selama ini kita perbuat, sengaja ataupun tidak, kecil ataupun dosa besar, mendapatkan ampunan gara-gara taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma
Amin. Saya tutup dengan kalimat nada sebagai renungan, Bu, ya. Bu. Iki engko tak unekno, engko renungno wis go omah, nggih. Dina apa iki? Sabtu malam Minggu. Ku tadakan meneng wae. Ku tadakan kedua tanganku ke langit tinggi, mohon ampun padamu Tuhan pengasih penyayang, hapuskanlah dosa yang ku sengaja atau yang tak ku sengaja. Terimalah pintaku dan ampunilah semua. Mari ngono sampe turu, Bu. Dene kok jam 2:30 bengi kok ngelilir. Jangan lupa lanjutkan menuju rap yang kedua. Rap kedua berbunyi, aku menjerit. Wes meneng wae ta rek. Ki kok garai pedhot ki engko ya. Aku menjerit meratap padamu oh Tuhan. Sungguh aku menyesali segala dosa, tenangkanlah jiwaku menghadapi panggilanmu, yang gelisah karena penuh dengan noda dosa. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Seorang anak akan berpisah dengan bapak ibunya. Harta akan ditinggal oleh pemiliknya. Jabatan akan dilepas oleh yang memangkunya. Sekalipun istri cantik tetap akan ditinggalkan. Dan jika ada suatu kehidupan pasti akan berakhir dengan perbongkoan. Garis miring Pak Mate. Bukan sekilas apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya untuk kita hingga menjadi panggilan Allah kang manfaat barokah dunia wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.